الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Salat zuhur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semuanya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita akan membahas tentang sirah sahabat, yaitu membahas tentang sirah Umar bin Khattab. Tentunya hanya secuil, hanya sedikit yang bisa kita bahas. Karena kenapa? Karena umpamanya kita bahas tentang sirah Abu Bakar Siddiq. Sirah Abu Bakar Siddiq itu bisa sampai 700 halaman. Kemudian Umar bin Khattab itu 800 halaman. Nah, ini berapa hari, berapa pertemuan kita baru bisa selesai kan? Artinya yang saya sampaikan hanya sebagian kecil saja dari sirah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa didapat semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Dan kita niatkan ketika kita membahas tentang sirah sahabat, ya, sirah Rasulullah atau salafus soleh, kita niatkan dalam rangka mengambil qudwah. Niatnya kita mengambil qudwah, mengambil contoh. Mudah-mudahan dari contoh tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kita bahas ini adalah biografi orang hebat semuanya. Kali ini adalah tentang Umar ibn Khattab. Jadi temanya kisah keteladanan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika aku melihat di dalam mimpi, kata Rasulullah SAW, aku melihat dalam mimpi berada di surga. Di sana ada istana. Kemudian Rasulullah bertanya, melihat seseorang, Rasulullah bertanya, istana siapa itu? Kemudian disebutkan itu adalah istananya Umar bin Khattab. Bayangkan jemaah, orangnya masih hidup, istananya udah dibangun. Kita orang biasa saja, orangnya umpamanya di Senayan, tapi rumah Kapelingan lagi dibangun, seneng nggak? Seneng kan? Nah, ini apalagi rumahnya, istananya Umar bin Khattab sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Seandainya setelahku ini ada seorang nabi, kata Rasulullah SAW, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Tapi kan nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena para ulama mengumpulkan hampir 20 permasalahan, itu tentang 20 permasalahan itu turunnya ayat gara-gara dari Umar bin Khattab. Itu hebat Umar bin Khattab. Dia ngomong A, tiba-tiba turun ayat berbarengan dengan itu. Kemudian, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nah, ini doa Nabi. Ketika itu Nabi berdoa supaya Allah memuliakan Islam ini dengan dua Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Atau dalam kata lain,
Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa Umar bin Khattab itu ditakuti oleh setan. Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat setan dari kalangan jin dan manusia lari menjauh dari Umar. Atau dalam riwayat yang lain, tidaklah Umar melewati suatu jalan kecuali setan akan berhamburan menghindar darinya. Ini bayangkan Pak, setan aja takut dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena keimanannya. Nanti kita akan buktikan bagaimana kuatnya iman Umar bin Khattab ini, kekuatan keimanannya, akidahnya, sehingga nanti ya, mudah-mudahan sampai itu sungai Nil yang sebelumnya nggak mau ngalir, dikirimin surat oleh Umar bin Khattab, itu sungai jadi ngalir. Nah, nanti mudah-mudahan sampai di pembahasannya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa Umar di surga bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah bersabda, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, lalu kami masuk surga. Nah, ini sedikit dari penjelasan tentang keutamaan Umar bin Khattab, supaya kita jadi bersemangat membahas tentang Umar bin Khattab. Sekarang nasab dan silsilahnya. Jadi Umar bin Khattab ini bin Nufail bin Abdul Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Khald bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah itu dengan Ka'ab. Jadi Rasulullah punya kakek, terus kakeknya itu namanya Ka'ab. Umar punya ayah, kakek, terus ketemunya kakeknya dia juga namanya Ka'ab. Makanya Umar bin Khattab disebut juga Al-Quraisy. Dan kakeknya itu Nufail bin Abdul Uzza dahulu adalah orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau dia berhukum, minta dihukum, dihakimi oleh Nufail bin Abdul Uzza. Ibu beliau Al-Khattab itu bapaknya menikah dengan Hantamah binti Hashim ibnu Mughirah, dan Hantamah ini adalah sepupunya Abu Jahal. Sepupunya Abu Jahal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu silsilah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya kunyah. Kunyahnya itu Abu Hafs. Ada ulama yang mengatakan Hafs di sini adalah singa artinya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu pemberani. Ada juga yang mengatakan kenapa dia dipanggil Abu Hafs? Karena anaknya namanya Hafsah. Hafsah itu nanti menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga dapat gelar. Ada beberapa gelar, tapi yang paling terkenal itu diantaranya adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, maksudnya bagaimana memisahkan kebenaran dan kebatilan? Jadi kisahnya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya beliau ingin bawa pedang, kemudian pengen membunuh Rasulullah. Di tengah jalan dia bertemu dengan temannya. Kata temannya, mau kemana engkau Umar? Saya mau membunuh Muhammad. Ini kalau bahasa kita, ngapain kamu membunuh Muhammad? Bergaya-gaya, sementara adekmu itu sudah masuk Islam. Nah, emosilah Umar bin Khattab. Dia pulang, ternyata dia lihat Sa'id itu sedang baca Quran, termasuk adeknya. Adeknya Fatimah lagi baca Quran. Ketika baca Quran, dia dobrak itu pintunya. Ketika didobrak pintunya, ditanya, apa yang kau pegang? Kata Umar. Dia bilang, saya memegang sesuatu, mushaf. Ketika mau disentuh, kata adiknya, enggak boleh, engkau najis.
langsung ditempeleng. Sekali tempeleng Pak, langsung keluar darah. Namanya juga juara gulat Umar ini dulunya, juara bertahan. Nggak ada orang yang mau gulat dengan Umar bin Khattab. Sekali tempeleng langsung berdarah, kenceng berarti tempelengannya. Ketika itu jadi Umar ini bisa baca. Di zaman dulu orang yang bisa membaca itu jarang, Pak. Berarti Umar ini cerdas orangnya. Cerdas. Zaman dulu orang jarang yang bisa baca. Terus pas dia lihat, dia baca apa? Surat Toha. Toha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk memberikan kesulitan. Terus sampai ke bawahnya, akhirnya Umar berkata, ini bukan perkataan manusia, ini pasti perkataan Tuhan. Terus kata Umar bin Khattab, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Nggak mau kan? Orang nggak mau ngasih tahu. Kemudian dikasih tahu bahwa Muhammad itu ada di rumah Arqam bin Abi Arqam. Datanglah Umar setelah mandi, dia datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Ketika digedor, itu Rasulullah dengan para sahabat lagi pengajian. Lagi pengajian, ditanya, siapa yang gedor? Umar. Itu para sahabat lari semua ke belakang Rasulullah, ketakutan. Ada Hamzah. Nah, Hamzah ini pemberani. Kata Hamzah, biarkanlah. Kalau seandainya dia datang dengan niat yang buruk, akan kita bunuh dengan pedangnya. Berarti jagoan ini Hamzah. Dia bunuhnya bukan dengan pedang Hamzah, tapi dengan pedang Umar. Berarti hebat nih. Pas dibuka, Umar langsung dipegang oleh Rasulullah. Ditanya, ada apa wahai Umar? Ternyata Umar bin Khattab seketika itu juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para sahabat bertakbir semua. Suatu ketika Umar nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah alaisa nahnu alal haq? Bukankah kita itu di atas kebenaran? Betul kata Rasulullah. Bukankah dan mereka di atas kebatilan? Iya. Kalau kita meninggal dunia, bukankah kita akan masuk surga? Iya kata Rasulullah. Kalau begitu, kenapa kita tidak memberitahu orang-orang kafir Quraisy tentang keislaman kita? Maksudnya dakwah dengan terang-terangan. Akhirnya para sahabat itu dibagi dua. Yang satu ada Hamzah, yang satu ada Umar. Mereka keluar sambil mengungkapkan takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sejak saat itulah Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq. Jadi ada ulama yang mengatakan masuk Islamnya Umar itu seperti kudeta militer. Jadi seperti ada kudeta militer yang sebelumnya nggak berani dakwah terang-terangan, setelah Umar masuk langsung berani dakwahnya secara terang-terangan. Masa kecilnya beliau lahir di tahun 586 Masehi, 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi kalau Rasulullah itu lahirnya di tahun gajah, kalau Umar setelahnya, berarti Umar lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Sifat jasmani dan kepribadian beliau, Umar bin Khattab itu tubuhnya tinggi besar. Jadi kita kayaknya di sini nggak ada nih. Umar besar banget badannya, tinggi besar, kulitnya putih kemerah-merahan. Bahkan ada yang mengatakan lebih kemerah-merahan. Bahunya lebar, suaranya keras. Kemudian bagian yang depannya ini itu plotos, Pak. Plotos itu apa bahasanya? Botak di bagian depannya.
Ada yang mengatakan lagi rambutnya sedikit. Jadi kalau di sini ada yang rambutnya bagian depan sedikit, jangan bersedih ya Pak ya. Berarti Bapak itu calon pemimpin maksudnya. Minimal pemimpin di rumahnya. Nah Umar bin Khattab seperti itu, berwibawa. Kalau berjalan beliau cepat. Kalau naik kuda itu kakinya nyeser ke tanah, saking tingginya Pak. Lu bisa kebayang tuh. Saya pernah baca itu Umar bin Khattab itu gelut dengan Khalid. Gelut. Latihan. Latihan gulat. Itu Khalid kalah dengan Umar bin Khattab. Ini orang-orang hebat ketemu orang hebat. Kakinya sampai terkilir. Ada penjelasan kakinya patah gitu. Jadi Umar bin Khattab itu orangnya tegas dalam kebenaran dan beliau lembut hatinya. Bahkan kalau ada riwayat beliau baca Quran itu sampai pingsan, Pak. Masya Allah. Kalau beliau ke pasar itu bawa tongkat, kadang bawa cambuk. Kalau ada yang nggak benar langsung dipukul. Pernah suatu ketika Abu Sufyan itu kan tokoh ya. Beliau bangun rumah, atapnya itu nutupin atap orang lain. Terus kata Umar bin Khattab, dicabut. Yang ini dicabut. Yang ini cabut lagi. Kalau dia tidak mau, langsung dicabut oleh Umar. Akhirnya beberapa itu dicabut oleh Abu Sufyan. Kehidupan beliau di masa jahiliyah, Umar itu terkenal keras, pemberani dan ahli diplomasi. Jadi kalau kaumnya ada masalah, biasanya yang dikirim untuk negosiasi, yang orasi biasanya Umar bin Khattab. Sebelum Islam, beliau sangat menentang Rasulullah, menentang Islam, sangat memusuhi para sahabat. Makanya para sahabat itu takut dengan Umar bin Khattab sebelum Islam. Dia keras dengan Islam, keras dengan para sahabat. Ada sebuah kisah, ini kisah Ummu Abdillah dengan suaminya itu pengen hijrah ke Habasyah. Ketemulah dengan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, benar besok mau hijrah, mau pindah dari Mekah ke Habasyah. Kata Ummu Abdillah, iya, kami pindah gara-gara engkau, karena engkau menyakiti hati kami, menyiksa kami. Kemudian apa? Umar waktu itu mengucapkan, mudah-mudahan Allah menyertai engkau, dengan nada yang lembut. Wajah Umar waktu itu kelihatan sedih. Waktu itu belum masuk Islam. Makanya Ummu Abdullah mikir, ini tumben Umar ini, biasanya keras kok ini lembut, kenapa ya? Nggak, beberapa saat kemudian suaminya datang. Kemudian kata Ummu Abdullah ini, dia bilang ke suaminya, suamiku, tumben ya, saya agak kaget. Tadi Umar bin Khattab datang ke sini dengan wajah sedih karena melihat kita akan pindah. Terus kata suaminya, engkau mengharapkan dia masuk Islam? Nggak mungkin masuk Islam, kata suaminya ini. Umar nggak bakalan masuk Islam kecuali keledainya Al-Khattab masuk Islam duluan, baru dia masuk Islam. Saking mustahil masuk Islam. Tapi ternyata ketika hidayah sudah datang, kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka semuanya terjadi. Dulu Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam, tapi ketika beliau sudah masuk Islam, itu sangat mencintai Islam. Ini Umar bin Khattab. Ini kisah keislaman Umar bin Khattab. Jadi ada dua kisah, Bapak Ibu. Yang pertama yang saya ceritakan tadi, ketika Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah, ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kata Nu'aim bin Abdullah,
ngapain kamu membunuh Muhammad, adekmu sendiri Fatimah dan suaminya itu Sa'id sudah masuk Islam. Nah, itu kisah yang pertama. Yang kedua, pendapat yang terkuat, Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara siapa? Gara-gara doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa Rasulullah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang yang muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal bin Hisam atau Umar bin Khattab. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab. Nah, dari sini kita belajar, Pak, Bu. Ternyata penting minta doa dari orang yang soleh. Rasulullah kalau berdoa langsung dikabulkan. Nah, kita kalau kita pengen mungkin rezeki kita dilancarkan, terus anak-anak kita dimudahkan urusannya semuanya, maka kita sering-sering berdoa atau kita minta doa. Dan doa yang mustajab itu yaitu doa kedua orang tua. Kemudian istri dan anak-anaknya. Istrinya itu, beliau punya istri berapa, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Berapa istri Umar? Istri Umar ada 7. Ada 7. Di sini ada yang 2. Ini istri Umar 7, tapi sebagian yang lainnya diceraikan. Siapa saja istrinya itu? Yang pertama Zainab binti Ma'zum, anaknya Abdullah, Abdurrahman Hafsah. Umar menceraikan Zainab setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian istri yang kedua itu Malikah binti anaknya Ubaidillah. Kemudian Quraibah binti Abi Umayyah. Darinya Umar tidak dikaruniai anak dan menceraikannya. Kemudian Ummu Hakim, dia dapat anak dari situ bernama Fatimah. Kemudian Jamilah binti Asim bin Sabit. Nah, nanti dia punya dari Jamilah ini lahirlah seorang anak namanya Asim. Asim ini nanti punya anak, ya kan? Punya anak, kemudian anaknya ini punya anak lagi. Nah, anaknya ini, cucunya ini, cicitnya ini nanti bernama Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Jadi Umar punya anak itu namanya Asim. Asim ini singkat ceritanya, nanti Umar bin Khattab itu dia keliling malam hari. Apa kalau istilah sekarang itu? Hah? Kalau pemimpin keliling malam gitu, tapi nggak pakai kamera ya, nggak ada kamera, dia turun gitu, keliling. Nanti Umar ketemu sebuah rumah, itu ada seorang ibu lagi ngobrol dengan anaknya. Nah itu, ngobrol dengan anaknya, kata ibunya, nak, campurin saja susu itu dengan air supaya harganya jadi lebih murah kalau dijual. Kata anaknya ini, jangan, bukankah Amirul Mukminin sudah buat peraturan nggak boleh mencampur susu dengan air. Terus kata ibunya, bukankah Amirul Mukminin sekarang sedang tidur? Kan dia nggak tahu. Kemudian kata anaknya, iya, Amirul Mukminin sedang tidur, dia nggak tahu, tapi Tuhannya Amirul Mukminin tidak pernah tidur. Ulama mengatakan ibu ini memang dia nggak tahu informasi kalau ada peraturan tidak boleh mencampur susu dengan air. Ternyata di luar Umar bin Khattab sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian ditandain rumahnya. Ketika ditandain, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia kasih tahu
ini Asim. Asim, maukah engkau menikah dengan seorang wanita yang wanita yang solehah, yang insya Allah darinya akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Kata Asim, ini mau wahai ayah. Akhirnya besoknya dilamar. Pas dilamar, ternyata yang dilamarnya itu adalah anak tukang susu. Kenapa Umar melakukan ini? Karena Umar melihat kesolehan dari anak gadis ini. Ini luar biasa ya Pak. Presiden bawa anaknya, terus datangin anak tukang susu, kemudian menawarkan, mau nggak menikah dengan anak saya? Ini kalau zaman sekarang mungkin nggak? Kalau zaman sekarang mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Dari pernikahan itulah nanti lahirlah Asim ini punya anak, kemudian anaknya ini menikah lagi, kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz, yang dalam masa 2 tahun atau 3 tahun dia memimpin jadi presiden, ya, pemimpin dunia. Itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Nggak ada yang mau menerima zakat. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara ekonomi sudah mapan semua. Bayangkan, bisa diselesaikan dengan waktu 2-3 tahun. Umar bin Abdul Aziz, sampai nggak ada orang yang mau menerima zakat. Jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh itu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi tadi Zainab, istri-istri Umar bin Khattab, Zainab, kemudian Malika, Quraibah, Ummu Hakim, kemudian Jamilah, kemudian Atika, kemudian yang ketujuh Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini siapa? Ummu Kulsum ini binti Ali bin Abi Thalib. Berarti Ummu Kulsum ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini perlu dijelaskan. Orang-orang Syiah Rafidhah itu kan sangat membenci Umar bin Khattab, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab. Alasannya kenapa? Alasannya dibilang bahwa Umar bin Khattab itu mengambil haknya Ali untuk jadi pemimpin, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab. Syiah Rafidhah. Dari sini sudah batal Bapak Ibu, karena Ali bin Abi Thalib itu saking senangnya dengan Umar bin Khattab, anaknya dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Berarti Ali itu mertua Umar bin Khattab. Kalau seandainya Umar bin Khattab itu kafir, ini pendapat Syiah Rafidhah ya, mana mungkin Ali menikahkan anaknya dengan Umar bin Khattab. Nah, itu bisa di apa namanya, dalilnya ya. Kalau ketemu ada yang memusuhi Umar bin Khattab, biasanya rombongan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi anaknya itu ada 13. Ada 13. Kemudian gelar Amirul Mukminin, kan kita sering dengar tuh. Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Dulu gelarnya bukan Amirul Mukminin. Kalau Khalifah Abu Bakar Siddiq dinamain Khalifah Rasulullah. Khalifah itu kan pengganti. Rasulullah ya Rasulullah. Kemudian datanglah Umar, dipanggil lagi Khalifah Rasulullah, kepanjangan kan? Akhirnya ada beberapa riwayat kenapa Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin. Jadi ada 2 utusan dari luar pengen ketemu dengan pemimpin. Saya pengen ketemu dengan Umar bin Khattab, pemimpin orang beriman. Kata Amr bin As, bagus juga ini, bagus juga. Nah, apa namanya, gelar Amirul Mukminin. Akhirnya kasih tahu, karena dulu kalau mau ngirim surat, ini mau ngirim surat keluar ke negara lain, ya kan harus ada namanya. Umpamanya kalau di Indonesia presiden gitu ya, presiden Indonesia. Akhirnya Umar bin Khattab menggunakan nama Amirul Mukminin.
Jadi Umar itu amir, pemimpin, dan kaum mukminin semuanya adalah orang yang beriman. Suatu ketika ada utusan dari negara luar ya, Romawi atau Persia, kemudian dikirimlah dua orang. Dua orang ini bilang, saya ingin ketemu dengan raja kalian. Raja katanya. Kata orang yang sahabat yang bertemu itu, kami tidak memiliki raja. Terus siapa katanya? Kami memiliki pemimpin namanya Umar bin Khattab. Kalau seperti itu tunjukkan kepadaku di mana dia. Ternyata Umar bin Khattab lagi tidur baring-baring di bawah kurma, di bawah pohon kurma. Kemudian kata utusan ini, kalau seandainya aku bukan seorang utusan, niscaya aku akan langsung beriman. Tapi dia akhirnya pulang dulu, setelah itu baru beriman kembali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan-kebaikan Umar, di antaranya adalah kisah Umar membantu wanita yang melahirkan. Ini kebayang nggak Pak? Saya lagi nulis ini, subhanallah, Umar bin Khattab malam hari keliling. Pas keliling, beliau ketemu ada tenda. Kemudian didengarnya suaminya itu lagi bingung. Kan suami istri mau melahirin, pasti bingung dia. Kita aja, istri kita mau melahirin rumah sakit, kita juga bingung. Nah ini Umar melihat ada orang lagi di tenda. Ini kayak ada seperti wanita yang mau melahirkan. Kata Umar bin Khattab, siapa di dalam? Kata laki-laki tadi, tidak, bukan siapa-siapa katanya. Umar bin Khattab tahu kalau itu ada wanita yang mau melahirkan. Orang ini dia nggak tahu kalau yang lagi ngobrol ini adalah presidennya orang beriman gitu ya. Katanya biarin saja. Akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumah, nemuin istrinya. Istrinya namanya Ummu Kulsum bin Abi Thalib. Dia bilang, wahai Ummu Kulsum, maukah engkau mendapatkan pahala yang besar? Ada seorang wanita sedang melahirkan dan tidak ada yang menolongnya. Istrinya menjawab, tentu wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab keluarnya malam-malam, ketemu ada tenda, ada wanita yang mau melahirkan. Dia pulang ke rumahnya, berarti sudah malam kan Pak? Kemudian dia bangunkan istrinya, mau nggak dapat pahala membantu seorang wanita yang mau melahirkan? Mau, kata istrinya. Padahal sudah malam. Kalau malam kan enaknya tidur kan? Tapi dia mau. Setelah itu istrinya datang, dia bantu wanita tadi untuk melahirkan. Sementara Umar bin Khattab itu buat kue Pak. Nah, dia buat kue, dia masak, dia tiup tuh apinya itu sampai debunya itu berhamburan ke muka Umar bin Khattab. Setelah itu kuenya sudah masak, dikasihkan ke suami wanita tadi, makanlah katanya. Makan. Pas lagi mau makan, dari dalam teriak istrinya Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kasih tahu kepada saudaramu bahwa istrinya sudah melahirkan dengan normal dan anaknya sudah selamat. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini? Ya kan? Orang ini nggak jadi makan roti Pak. Kaget dia. Kenapa kaget? Ternyata yang membantunya ini adalah presidennya. Masya Allah. Ternyata yang membantunya adalah presidennya, Amirul Mukminin. Ini yang kisah yang pertama. Kemudian yang berikutnya apa? Kisah Sungai Nil. Jadi Amr bin As itu jadi gubernur di Mesir. Di Mesir itu ada kebiasaan kalau mau panen itu, kalau mau panen banyak dia harus menumbalkan gadis. Kalau nggak ditumbalkan nanti sungainya itu akan surut.
Tentu Amr bin As nggak mau. Kata Amr bin As, nggak boleh karena ini syirik. Akhirnya nggak ada yang ditumbalkan. Dan benar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu Sungai Nil akhirnya kering. Ketika dia kering, masyarakat sekitarnya bilang, makanya kita harus menumbalkan seorang gadis. Kalau sudah ditumbalkan, nanti airnya akan naik lagi. Akhirnya Amr bin As kirim surat ke Madinah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab itu nulis surat sehelai dengan surat kecil, selembar kecil. Kemudian dia nulis surat, isinya itu apa? Isinya dari hamba Allah min Abdullah Umar bin Khattab Amirul Mukminin ila Nil Mesir. Dari hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada Sungai Nil di Mesir. Oh, keren, kirim suratnya. Isi suratnya ada setelah itu. Jika kau mengalir dengan kendalimu sendiri, maka janganlah mengalir. Tapi jika kau mengalir dengan kehendak Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, maka kami memohon kepada Allah agar Dia menjadikanmu mengalir. Nah, ini kisah ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang Ibnu Tafsir itu, iya. Jadi Imam Ibnu Katsir yang nulis tafsir itu punya kitab sirah namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Dilemparkan di malam hari, ternyata besok paginya itu air Sungai Nil itu langsung pasang, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini karomah Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab di atas mimbar, dia lagi khutbah Jumat. Terus beliau bilang, wahai pasukan, di belakang kalian ada, wahai tentara, di belakangmu ada pasukan musuh, maka berbaliklah. Nah, ketika pasukan kaum muslimin sampai ke Madinah, di antaranya itu ada yang bercerita, ketika kami sedang terdesak, itu ada suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab ngasih tahu kalau di belakang itu ada tentara musuh. Nah, ada sahabat yang mendengar ini kaget. Kenapa? Karena ketika Umar bin Khattab sedang khutbah, itu beliau sempat mengomongkan seperti itu. Jadi banyak sekali karomah-karomah Umar bin Khattab. Kemudian Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana, Bapak Ibu? Baitul Maqdis itu di Palestina. Ini ada yang unik nih. Jadi Umar bin Khattab, pendeta pada waktu itu, mereka dikepung oleh Amr bin As. Amr bin As. Ketika dikepung, kata pendetanya, kami hanya akan memberikan kunci Baitul Maqdis ini kepada pemimpin kaum muslimin yang dia itu tanda-tandanya 3 huruf. Hurufnya itu Ain, Mim, Ro. Sementara yang ngepungnya siapa? Amr. Kata Amr, ya itu saya tuh. Kata Amr, ya itu saya Ain, Mim, Ro. Kata pendeta ini tidak. Kalau kamu itu 4 huruf. Akhirnya Amr bin As ini rapat dengan pasukannya. Kata pasukan yang ngasih tahu, mungkin yang dimaksudnya ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pendeta ini nggak mau ngasih kunci. Kenapa? Karena di kitabnya dijelaskan ciri-ciri orang yang akan mengambil kunci ini. Nah,
Jadi orang-orang Kristen yang di sana akan menyerah kalau yang ngambil kuncinya itu diantaranya tanda-tandanya namanya 3, Ain, Mim, Ro. Kata Amir bin As, ya itu saya itu. Akhirnya setelah rapat dia kirim surat ke Umar bin Khattab, ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah akhirnya kirim surat ke Umar bin Khattab. Ketika dapat surat itu rapatlah Umar bin Khattab dengan Utsman dengan Ali. Kata Utsman, wahai Amirul Mukminin, engkau jangan berangkat ke sana sebagai bentuk penghinaan untuk mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin harus berangkat ke sana. Kenapa harus berangkat ke sana? Sekalian memberikan semangat kepada para tentara yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan engkau. Akhirnya Umar bin Khattab berangkat, jemaah. Dia berangkat naik apa, Bapak Ibu? Dan naik mobil dia naik onta. Ontanya ada berapa? Ontanya cuma 1. Berarti bergantian. Jadi Umar dengan asistennya gantian. Dibuatlah jadwal. Nanti jadwal yang pertama Umar sampai kemana, terus gantian lagi yang naik asistennya. Ketika mau masuk Baitul Maqdis itu bertepatan jadwal asistennya yang naik onta. Jadi Umar yang megangin kudanya. Umar datang dengan baju yang banyak tampalan-tampalannya, tampalan di bajunya itu. Maka melihat ini tokoh-tokoh umat Kristen yang ada di sana, ya, uskupnya itu, pendetanya itu kaget. Ternyata seperti ini pemimpin yang sangat dihormati, orangnya sederhana. Bahkan asistennya Umar bin Khattab itu saking malunya, Bapak Ibu, dia memaksa Umar bin Khattab supaya naik dan dia yang jalan. Tapi Umar bin Khattab nggak mau, tidak boleh, karena sekarang jadwal dia, jatah dia untuk naik di atas onta. Nah, akhirnya sampai ke sana dan akhirnya diserahkan itu kunci Baitul Maqdis. Ada beberapa syarat di situ. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab itu sangat memotivasi kaum muslimin untuk bekerja dan berdagang. Umar bin Khattab dalam suatu kisah dijelaskan, Umar pernah masuk masjid, dilihat ada seorang pemuda. Pemuda itu doa terus, dari pagi doa, ya, waktu duha doa, sampai jam 10, jam 11 masih doa aja. Akhirnya kata Umar bin Khattab, anak muda ini dipukul. Kata Umar bin Khattab, emang kamu gak kerja? Kata dia, enggak. Terus siapa yang menafkahi engkau? Yang menafkahi saya ada keluarga saya. Sebutkan kalau nggak salah adiknya atau kakaknya. Terus kata Umar bin Khattab, adikmu atau kakakmu itu lebih mulia dibandingkan engkau. Kenapa? Karena dia bekerja. Jadi Umar bin Khattab itu sangat memotivasi kaum muslimin, wabil khusus anak-anak muda, untuk aktif bekerja. Umar menolak kemalasan dengan dalil tawakal. Nah, ini tawakal yang salah. Jadi kenapa nggak kerja? Tawakal. Kenapa nggak pakai jas hujan? Lagi musim hujan. Oh, saya tawakal aja. Nah, ini namanya tawakal yang salah. Jadi memang harus bekerja. Karena Rasulullah SAW itu pernah mencium tangan seorang sahabat. Rasulullah ketemu dengan seorang sahabat, ditanya oleh Rasulullah, telapak tanganmu kenapa? Kata Rasulullah. Dijawab oleh sahabat ini,
tangan ini saya gunakan untuk mencangkul ya Rasulullah. Dia nyangkul. Dalam riwayat yang lain, tangan ini saya gunakan untuk memotong pohon. Kemudian pohon itu dipotong-potong, setelah itu dijual ke pasar. Berarti dia tukang kayu ya, tukang kayu. Kemudian Rasulullah mendatangi sahabat ini. Ketika dia datangi, Rasulullah mencium tangan sahabat tadi. Kata Rasulullah SAW, tangan seperti inilah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu subhanallah. Jadi ketika seseorang dia bekerja keras, niatnya dalam rangka ibadah kepada Allah, niatnya dalam rangka menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal, maka ketahuilah bahwa dengan cara seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Bahkan dalam riwayat dikatakan, tidaklah seseorang yang dia bekerja seharian kecapean sampai dia lelah dia di sore harinya. Sore hari kalau kita kerjanya pagi ya, berarti kan capeknya luar biasa sorenya. Kecuali apa? Kecuali Allah akan mengampuni, menggugurkan dosa-dosanya. Kafaratuz dzunub. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab itu orangnya sangat zuhud ya, sederhana. Walaupun beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, tapi hidupnya sederhana. Kemudian kebijakan Umar ketika menghadapi wabah. Nah, kalau di zaman kita Covid kan, Covid banyak macam-macam Covid. Ternyata di zaman Umar bin Khattab itu ada wabah juga, yang dia kalau berkumpul itu nyebar. Bahkan sempat meninggal itu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Nah, itu kan panglima itu. Komandan dari Khalid bin Walid meninggal dunia karena wabah ini. Muaz bin Jabal meninggal ketika ada wabah penyakit. Kemudian ada lagi seorang komandan lagi, satu lagi Surahbil itu pun juga meninggal karena wabah. Akhirnya karena Abu Ubaidah meninggal, diangkatlah Amr bin As. Amr bin As rapat, kemudian diambillah keputusan. Semuanya disuruh menyebar ke bukit-bukit, nggak boleh berkumpul. Nanti setelah wabahnya hilang, baru mereka kumpul lagi. Waktu itu ketika rapat, Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat. Kata Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab dari Madinah sampai ke tempat Abu Ubaidah, beliau mau pulang hasil rapatnya. Kenapa? Karena ada virus waktu itu. Kata Abu Ubaidah, kita tetap bertahan di sini karena ini adalah takdir Allah. Umar bin Khattab bilang, kalau yang berbicara selain engkau, maka Umar akan marah. Tapi karena Abu Ubaidah yang bilang, kata Umar bin Khattab, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Akhirnya Umar bin Khattab pulang. Ternyata Abdurrahman bin Auf juga menyampaikan ada hadis gitu kan, hadis Rasulullah SAW. Kata Amr bin As, kata Abdurrahman bin Auf, benar kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jika kamu sekalian mendengar ada pandemi berjangkit di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika pandemi terjangkit di suatu daerah dan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar dari sana karena melarikan diri darinya. Ini hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis ya. Kemudian yang tadi, karena taun dan penyakit tadi itu meninggal sekitar 25 sampai 30 ribu pasukan kaum muslimin karena penyakit tadi. Itu luar biasa itu wabah taun pada waktu itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah habis,
Ada yang didiskusikan? Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi para jemaah yang ingin bertanya. Silakan. Biasanya kalau sirah sedikit yang bertanya, atau nyaris tidak ada yang bertanya. Baik, selanjutnya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa saat ini. Beliau adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah untuk surga hidupnya. Namun kalau tidak ada dari belakangnya yang lama itu bahwa dia pernah hubungan anaknya hidup dan juga kejadian pada saat itu itu saya berada apakah dosa yang dilakukan oleh orang yang tadinya dia itu masa lalu itu lama gitu ya kalau kita zaman sekarang ini ya. Kemudian ada seorang pemuda sekarang ini dia tadinya mau berzina segala macam lagi. Kemudian dengan dia tetap bergerak hatinya masuk Islam gitu. Apakah dosa ini aku yang berada di Tuhan? Apa nanti bagaimana itu di hadapan Allah nanti itu? Karena Rasulullah tadi sudah yakin gitu, bahwa umat ini perannya masuk surga. Apakah itu tanpa hisab atau bagaimana dengan konteksnya dengan pemuda yang taubat dan bisa maaf di orangnya. Assalamualaikum. Nah, ini pertanyaannya jadi dua. Pertanyaannya jadi dua. Yang pertama tadi kata Ustadz tadi Umar bin Khattab mengubur anaknya hidup-hidup gitu. Betul. Ternyata itu tidak ada jemaah. Kenapa tidak ada? Dalil pertama adalah Hafsah itu lahirnya ketika di masa jahiliyah, ketika Umar belum masuk Islam. Kalau seandainya Umar mengubur anak perempuannya, maka Hafsah juga pasti dikubur. Ini dalil pertama nih. Dalil yang kedua, memang ada suku-suku yang dia punya kebiasaan kalau yang lahir perempuan, karena dia malu, karena perempuan itu satu nggak bisa berperang, kalau ada musuh dia nggak bisa melawan, nggak bisa memainkan pedang, panah dan lain sebagainya, nggak bisa berkuda. Dia dikubur hidup. Ternyata itu ada penjelasan, dia bisa saja berlaku dengan suku-suku yang lain, tapi tidak berlaku di suku Umar. Umar sendiri tidak pernah melakukan itu. Nah, ada yang berpendapat itu tuduhan Syiah kepada Umar bin Khattab. Jadi Syiah itu nggak suka dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, Utsman, dia nggak suka. Dia sukanya cuma dengan Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Padahal kita semuanya mengimani bahwa kata Rasulullah SAW, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Dan kemudian zaman seterusnya. Bahkan zaman terbaik itu adalah zaman Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang dibenci oleh Syiah ini orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kalau orang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, apakah diampuni semua dosa? Iya. At-taibu minaz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Jadi orang yang bertobat dari dosanya
maka seperti tidak memiliki dosa, seperti bayi lagi dia. Mudah-mudahan setelah dia bertobat, dia terus istiqomah sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Itulah kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Andaikan seseorang datang menghadap Allah dengan dosa sebanyak buih yang berada di lautan, ya kan? Kemudian dia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka ketika orang melakukan dosa, ya kan? Karena kan nggak ada orang yang nggak berdosa, dia tidak boleh menceritakan setiap orang yang berdosa itu diampuni, kecuali yang dia menceritakan dosanya, menampakkan dosanya. Umpamanya, dia mencuri, atau dia berzina, dia buatlah videonya, atau dia ceritakan ke orang lain. Nah, ini orang seperti ini nggak diampuni, bahkan dosanya bertambah terus karena dia menampakkan dosanya. Jadi kalau dosa itu diam-diam aja, tidak boleh ditampakkan. Yang penting bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya tidak dulu dengan doa pada Astaghfirullahaladzim hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.